Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang program linear, yaitu menyelesaikan masalah program linear. Yang pertama yaitu grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear yang nomor 1. Grafik pertidaksamaan linear satu variabel, artinya cuma ada satu huruf saja. Contoh, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 1. Langkahnya yaitu kita buat garis dulu, garis sumbu X mendatar, garis sumbu Y tegak. Kita kasih koordinatnya. Kemudian kita lihat di sini, X lebih besar dari sama dengan 1. Kita lihat di sumbu X angka 1, kemudian kita garis tegak seperti ini. Nah, karena ini adalah lebih besar dari sama dengan 1, kalau tandanya ada tanda sama dengan ini, berarti garisnya adalah tebal atau tidak putus-putus. Maka daerah penyelesaiannya karena lebih besar dari arahnya, yang daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanannya. Berarti ini yang diarsir, ini adalah daerah penyelesaiannya karena lebih dari. Kalau misalkan X kurang dari sama dengan 1, berarti arsirannya di ruas di sebelah kirinya. Misalkan lagi ada ini, Y lebih besar dari min 1 kurang dari sama dengan 2. Kita karena ini huruf Y, maka lihat angka min 1. Nah, sumbu Y berarti ini, lihat angka min 1, berarti kita garis. Karena tidak ada sama dengan, berarti garisnya adalah putus-putus. Kemudian angka 2 di sumbu Y, kita garis juga. Berarti ini artinya Y lebih besar dari min 1 kurang dari sama dengan min 2, artinya daerah penyelesaiannya adalah di antara min 1 sampai dengan 2. Karena ini ada tanda sama dengan, maka garisnya adalah tebal. Kemudian yang kedua yaitu grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi ada satu variabel yaitu hurufnya X saja atau Y saja, maka yang kedua ada dua huruf, ada X, ada Y. Contoh, carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kita garis dulu sumbu X, kemudian kita garis juga sumbu Y. Kita gambar dulu garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Cara menggambarnya di video yang sudah saya berikan beberapa pertemuan lalu. Nah, ini adalah garisnya. Karena ini adalah kurang dari 6, kita bisa mencoba titik juga, tapi untuk lebih mudahnya, ini kurang dari 6, maka ini tadi kan garisnya. Kurang dari berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kirinya. Nah, di bawahnya ini adalah daerah penyelesaian. Nah, kalau misalkan lebih dari, berarti arsirannya ke sebelah kanan. Itu untuk garis 2X tambah 3Y kurang dari 6. Kemudian contoh yang kedua, carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih dari 7. Kita garis dulu sumbunya X dan Y. Kemudian kita letakkan titiknya 1 sampai 7. Ini juga 1 sampai 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka garisnya adalah seperti ini. Nah, ini ada angka 7 ya. Karena ini lebih dari, maka yang daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir ke sebelah kanannya atau sebelah atasnya. Ini adalah daerah penyelesaian. Kalau kurang dari tadi berarti di sebelah bawahnya. Nah, di sini sistem pertidaksamaan linear. Ada dua pertidaksamaan, X tambah Y lebih dari 7 dan X tambah 2Y kurang dari 10. Bagaimana daerah penyelesaiannya? Yang pertama kita gambarkan dulu garis X tambah Y sama dengan 7. Berarti angka 7. Kemudian yang kedua gambar X tambah 2Y sama dengan 10.
Ingat cara menggambarnya, lihat di video sebelumnya yang sudah Ibu share beberapa minggu yang lalu. Nah, ini garisnya. Yang pertama, garis X tambah Y sama dengan 7. Yang pertama ini karena kurang dari, maka arsirannya ke bawah. Kemudian, karena yang satunya, yang X tambah Y kurang dari, maaf, di sini tadi X tambah Y lebih dari ya, lebih dari 7, berarti arsirannya ke sebelah kanan daerah penyelesaiannya, berarti yang ini. Yang kotak ini buat menutupinya ya. Kemudian yang X tambah 2Y kurang dari 10, berarti garisnya tadi yang ini, maka penyelesaiannya kan ke bawah. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang mana? Yang di sini. Yang kecil ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X tambah Y lebih besar dari 7 dan X tambah 2Y kurang dari 10. Nah, bisa kalian pelajari kembali. Yang kedua yaitu menentukan model matematika dari soal cerita. Indikatornya, soal cerita atau kalimat verbal diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Yang kedua, kalimat matematika ditentukan daerah penyelesaiannya. Kita bahas satu persatu. Membuat model matematika. Perhatikan soal berikut ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kilo dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kilo. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP memberi laba 200.000. Berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu model matematikanya. Kita lihat. Pertanyaan di atas dapat dibuat tabel seperti berikut. Karena tadi ada dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan VIP, maka kita buat di sini. Banyak kelas ekonomi, banyak kelas VIP. Kemudian ada tempat duduk, banyak kelas ekonomi, misalkan tadi adalah E, kelas VIP-nya adalah Y. Di soal yang pertama tadi ya, di model matematikanya, kelas ekonomi X. Nah, ini berarti ini 3 kilo, tempat duduk tidak lebih dari 30, berarti maksimal hanya 300 maaf. Kemudian ada juga bagasi. Tempat duduk yang ekonomi tadi hanya mampu menampung 3 kilo, maka kita tulis 3X. Kalau misalkan 10 kilo, kita tulis 10X. Kemudian kelas VIP hanya mampu menampung 5 kilo, maka kita tulis 5Y. Kenapa Y? Karena di sini tadi variabelnya adalah Y. Ini adalah, nah, maksimal tadi berapa yang bisa ditampung, berapa kilo? 1.200. Ini adalah maksimum bagasinya. Kita tulis di sini. Kalau tabel tersebut kita tulis dalam model matematika, maka kita tulisnya seperti ini. X tambah Y, karena maksimalnya tadi 300, berarti X tambah Y kurang dari 300. Jadi seperti ini ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Yang kedua, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Nah, seperti ini. Karena jumlah itu pasti positif, maka X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah ketentuan. Nah, ini adalah model, menyusun model matematika dari suatu permasalahan. Bisa kalian pelajari lagi dulu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.